Itu ya, sebentar. Oke, dikatakan proyek itu apa sih teman-teman ya? Proyek adalah kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas ya. Dikatakan dalam jangka waktu yang terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Minggu lalu sudah pernah kita singgung sedikit tentang proyek. Kalau proyek itu selesai, apakah lanjut lagi? Kalau untuk proyek yang bersangkutan berarti selesai, stop sampai di situ dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Makanya pada saat kita belajar tentang toolsnya yang disebut dengan PERT dan CPM itu teman-teman, maka diketahui satu proyek selesai ya sudah, lintasan kritisnya selesai pada hari itu juga, atau beberapa hari kemudian, atau minggu kemudian, atau beberapa bulan kemudian. Jadi jelas waktunya ya. Dan jangka terbatas dengan alokasi sumber daya. Oke, proyek untuk misalnya membuat stasiun Mandalika selesai, satu proyek berapa bulan selesai, proyeknya berapa ratus miliar. Formula E juga sama, proyeknya selesai bagaimana dilanjutkan? Tidak, untuk satu proyek itu selesai maka akan melanjut pada proyek yang lain gitu ya. Itu yang disebut dengan proyek, dan sasarannya telah digariskan dengan jelas. Sasaran proyeknya apa itu ya, udah jelas. Itu tentang yang disebut dengan proyek. Ciri pokok proyek teman-teman, dikatakan memiliki tujuan khusus ya, udah pasti. Produk akhirnya apa atau hasil kerja akhirnya seperti apa. Pada saat membuat stasiun Mandalika, apa hasil akhirnya? Ya sebuah sirkuit gitu ya. Hasil kerjanya apa? Dapat dilakukan atau dapat diuji coba dengan mengadakan MotoGP misalnya gitu kan. Itu udah jelas teman-teman proyek itu. Lalu jumlah biaya, sasaran jadwal, serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan telah ditentukan. Di dalam proposal proyek pasti ada yang namanya jumlah biaya, sasarannya bagaimana, ya jadwalnya, lalu jadwal pelaksanaan proyek gitu kan, sampai kriteria mutu. Mandalika misalnya aspalnya harus kualitas nomor berapa, dengan menggunakan aspal jenis apa, dengan ketebalan berapa senti gitu ya. Itu udah jelas. Standar mutunya seperti apa, apakah menggunakan standar internasional atau menggunakan standar motor balap tingkat internasional. Udah jelas ukuran mutunya seperti apa. Lalu bersifat sementara ya, bersifat sementara udah pasti ya teman-teman ya. Lalu non rutin, dia tidak sesuatu yang berulang-ulang. Jenis intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Kegiatannya ya berubah-ubah. Proyek ini kan terbagi dari beberapa kegiatan. Oke, yang dikatakan di sini bahwa intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Oke, kegiatan pada hari ini apa? Pembebasan lahan. Proyek apa? Kegiatan berikutnya apa? Membuat gambaran sirkuitnya, pengurugan dan seterusnya. Itu ya, itu yang disebut dengan kegiatan intensitas yang berubah. Oke, yang berikutnya jenis dan intensitas kegiatan cepat berubah dalam kurun waktu yang relatif pendek. Ya, relatif pendek ini bisa dikatakan tidak tahunan teman-teman ya, tidak puluhan tahun, tapi sesuatu yang lebih singkat dibanding itu. Oke, ini sama ya, sifat kegiatan yang bermacam-macam serta meliputi berbagai keahlian. Ya kan? Di dalam proyek Mandalika misalnya gitu ya, kita ambil yang lagi training ya, itu harus melibatkan ahli. Betul nggak teman-teman? Ya, ahli dalam pengukuran jalan, ahli dalam konstruksi, ahli dalam apa lagi ya, geometri simetri, mungkin bagaimana sirkuit itu, titik kemiringannya berapa, itu harus terlibat semua ahli yang terlibat dalam proyek itu. Bersifat multi kompleks, yang dikatakan teman-teman tidak segampang membuat donat gitu kan ya. Sirkuit itu harus melibatkan para ahli, maka begitu kompleks. Sedikit saja kemiringan atau sedikit saja misalnya aspal itu yang bermasalah akan menimbulkan masalah. Pada saat uji coba ya teman-teman ya, ternyata si kualitas aspal yang dibuat pada saat itu kan nggak itu ya, nggak kualitas internasional. Artinya
pada saat uji coba banyak serpihan-serpihan tanah, serpihan-serpihan kerikil yang loncat ke pandangan para pembalap. Nah, lalu diujikan evaluasi lagi, kualitasnya ditingkatkan. Akhirnya pada saat di pelaksanaan MotoGP itu, dengan perbaikan kualitasnya, aspalnya itu diperbaiki lagi, maka kemarin saya baca bahwa Mandalika termasuk yang nomor 1 teman-teman, kualifikasi A kalau nggak salah ya, kualifikasi yang terbaik, berarti taraf dengan internasional setelah dilakukan perbaikan gitu. Kegiatan berlangsung sekali lewat dengan kadar resiko tinggi. Betul ya teman-teman ya, proyek gagal resikonya tinggi, budget yang dikeluarkannya besar tapi tidak sesuai target atau tidak sesuai dengan tujuannya, resikonya tinggi teman-teman, termasuk high risk gitu ya. Peserta mempunyai multi sasaran yang sering kali berbeda di dalam proyek. Oke. Kalau kita lihat teman-teman, dari tadi ciri pokoknya kita melihat sekarang jenis proyeknya. Di dalam manajemen itu proyeknya ada yang disebut dengan proyek engineering, konstruksi ya teman-teman ya, termasuk konstruksi. Ada proyek engineering manufaktur, ada proyek penelitian dan pengembangan. Pada saat kalian melakukan misalnya penelitian ya, lalu pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya nanti luaran dalam bentuk laporan, itu merupakan suatu proyek penelitian dan pengembangan teman-teman ya. Pada saat kalian buat skripsi, apakah proyek penelitian? Betul, harus diteliti dengan data yang akurat, dengan waktu yang ditentukan, misalnya 1 semester. Oke. Lalu proyek pelayanan manajemen ya, apakah pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan publik, itu termasuk proyek juga teman-teman. Lalu proyek capital ya, proyek capital ini yang berhubungan dengan apa? Dengan gedung atau bangunan ya teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan jenis-jenis proyeknya di dalam manajemen. Nah, sekarang kenapa adanya proyek ya? Proyek bisa timbul itu karena apa? Rencana pemerintah, contohnya Mandalika teman-teman ya. Kenapa timbul proyek itu? Karena memang itu adalah rencananya pemerintah. Lalu ada lagi permintaan pasar. Permintaan pasar, misalnya proyek apa yang kalian tahu teman-teman kira-kira? Permintaan pasar kira-kira. Yang tahu? Permintaan pasar. Ada orang misalnya teman-teman gini ya. Misalnya di dalam satu daerah itu tidak ada misalnya pasar tradisional. Maka permintaan warga atau permintaan pasar di situ, tolonglah dibuat pasar tradisional di situ atau pasar modern. Itu bukan berdasarkan pemerintah tapi adalah permintaan pasar yang akhirnya dibawa ke ranah pemerintah. Oke, pemerintah menyetujui, silahkan lakukan proyek pembuatan pasar. Atau misalnya proyek ya, ini udah mengeluh nih, tidak ada saluran irigasi atau tidak ada drainase di dalam sebuah perumahan. Permintaan warga situ bagaimana Pak, ini buat drainase dong. Oke, jadi sebuah proyek drainase gitu ya. Dari dalam perusahaan yang bersangkutan itu bisa timbul proyek juga ya. Perusahaan membuat proyeknya apa, misalnya menambah karena gedungnya sudah tidak cukup, kita butuh 1 gedung lagi untuk departemen IT misalnya. Nah, itu kan bukan permintaan dari siapa-siapa tapi kebutuhan internal perusahaan itu. Kita kurang gedung nih untuk departemen IT, oke, kita buat proyek pembuatan gedung IT. Terus dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang tadi ya teman-teman ini ya. Oke, pada saat kalian membuat sebuah penelitian akan menjadi sebuah proyek. Proyeknya apa kira-kira hasil outputnya? Sebuah laporan yang disebut dengan laporan karya ilmiah. Untuk anak S1 disebut dengan skripsi gitu kan. Nah, kalau nanti kalian lanjut ke S2 maka menjadi sebuah tesis, laporan tesis. Apakah menjadi laporan disertasi untuk program doktoral teman-teman. Nah, seperti itu ya, timbulnya suatu proyek itu bisa akibat dari ini triggernya
Ya, rencana pemerintah, permintaan pasar, dari internal perusahaan itu sendiri, dari kegiatan penelitian dan pengembangan atau riset, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Tahap siklus proyek, teman-teman, itu terbagi 4 tahap. Ada tahap konsep, perencanaan dan pemantapan, implementasi, lalu tahap operasi dan utilitasnya, ya, utilitasnya. Oke. Kita lanjut lagi, itu tahap-tahapnya. Bisa ya membedakannya teman-teman ya, kira-kira ya? Tahan konsepnya, dibuat lo konsepnya seperti apa, ya. Nah, seperti kemarin yang kalian tahu, teman-teman, yang apa sih ya, Sarina yang baru ya, yang Jakarta, tahu nggak? Enggak, Pak. Yang Presiden Jokowi merencanakan untuk meresmikan itu, ya. Jadi sekarang kan waktu Sarina itu tutup dan apa itu ya, tertutup dan terbakar gitu Sarina itu ya. Maka dibuat regenerasi Sarina yang baru dengan konsep yang lebih mengedepankan UMKM. Konsepnya seperti itu. Tidak ada lagi gerai-gerai yang sifatnya impor, teman-teman, di situ. Lalu dibuat konsepnya ada seperti museumnya gitu ya, Sarina dari masa ke masa seperti gitu. Konsepnya berbeda dengan Sarina yang sekarang, yang dulu. Lalu direncanakanlah bagaimana pembuatan itu, pemantapannya seperti apa, ya. Lalu diimplementasikan nih gimana nih? Apa bisa nggak diimplementasikan seperti sebuah museum di dalamnya? Oke, kita buat saja implementasinya seperti gini. Daerah sini buat space-nya untuk misalnya patung-patung relief dan seterusnya, ya. Baru tahap operasikan aja dengan tingkat kegunaan yang berbeda-beda, teman-teman, utilitasnya. Itu tahap siklus proyek, ya. Nah, dari tadi kita berbicara proyek, sekarang apa sih patokan yang dijadikan standar bahwa proyek yang sukses itu gimana gitu. Proyek yang sukses itu biasanya mempunyai indikator-indikator seperti ini atau kriteria seperti ini, teman-teman. Produk yang dihasilkan diterima oleh pelanggan dengan memuaskan. Apakah kemarin tingkat kepuasan proyek Mandalika bagus? Bagus, gitu ya. Sampai dengan terdapat pengakuan dari dunia internasional, termasuk grade A. Ya, itu kan sudah suatu kepuasan internasional, sudah mengakui bahwa itu adalah proyeknya berhasil, gitu ya, tingkatnya sudah internasional. Nah, lalu dan para pembalap juga yakin ya, sirkuit mereka puas dengan jalan-jalan, lalu puas dengan menikmati keindahan alam Lombok dan seterusnya. Lalu produk yang dihasilkan tepat waktu. Bisa kalian bayangkan, teman-teman, proyek Mandalika itu tidak tepat waktu, apalagi mata Indonesia ya, negara Indonesia di mata dunia, teman-teman. Sirkuit atau balapan diundur karena tidak siapnya sirkuit itu. Wah, teman-teman ya, itu berarti proyeknya gagal. Produk yang dihasilkan sesuai dengan anggaran. Artinya bahwa kalau saya anggarkan misalnya 200 miliar, maka proyek itu sesuai dengan biaya yang dianggarkan. Tidak menjadi 400 miliar, tidak jadi 300 miliar, tapi sesuai dengan apa yang dibudgetkan. Oke, itu ya. Proyek yang sukses mempunyai indikator seperti ini, teman-teman. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang faktor atau indikator dikatakan proyek itu berhasil, sekarang apa yang menyebabkan proyek itu gagal? Yang pertama adalah gagal membentuk komitmen manajemen atas proyek. Kita satu kelas nih buat proyek, tapi kita nggak komit ya dengan rencana tadi. Kita buat konsepnya gitu ya, lalu kita buat bagaimana penerapannya, kita nggak komitmen, teman-teman. Akhirnya apa? Bisa menyebabkan kegagalan proyek. Nggak komitmen seluruh stakeholdernya. Lalu kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Semua
sudah komitmen, tetapi pada saat ditanya komitmen organisasi tentang metodologi yang digunakan, nggak komit gitu, maka itu juga bisa menyebabkan terjadinya gagal sebuah proyek. Mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Contohnya gini tadi, saya ambil yang Mandalika aja teman-teman. Ini kemarin gagal nih, banyak debu kerikil yang berterbangan. Supaya cepat selesai sesuai dengan target, maka dibuat. Yang penting diaspal lagi, diaspal ulang. Ya, atau disapu ya gitu, jalan pintas. Tidak mengambil dari sebuah metodologi penelitian yang bisa dibuktikan dengan ilmiah. Ambil jalan pintasnya biar cepat gitu. Nah, itu bisa menyebabkan sebuah kegagalan. Bagaimana jalan pintas tadi, mengaspalnya nggak benar teman-teman. Ya, maka terjadi gagal. Para pembalapnya tumbeng semua, jatuh semua ya. Atau percikan-percikan batu kerikil itu malah tambah parah. Lalu manajemen ekspektasi yang buruk, ya. Ekspektasi terhadap proyek ini buruk. Ekspektasinya pasti ini gagal lah proyek ini, gitu ya. Atau pasti nggak akan sesuai dengan harapan, gitu ya. Kita berpikir gitu, di luar ekspektasi. Nah, itu juga bisa menyebabkan sebuah kegagalan proyek. Teknik estimasi yang kurang baik, ya. Perkiraan 2 bulan ternyata molor sampai 4 bulan, kacau teman-teman, ya, karena kita tidak menggunakan konsep-konsep metodologi. Kalau kalian misalnya mengukur proyek hanya berdasarkan kira-kira, misalnya Sasa gitu ya, kamu kira-kira buat proyek penelitian ini berapa? Kira-kira Pak 2 bulan lah selesai gitu ya. Sasa tidak mengetahui kira-kira tingkat kerumitannya berapa, gitu ya, bahwa faktor penentu waktunya, kamu punya waktu atau tidak. Dia bilang 2 bulan lah, kira-kira aja nih gitu. Kamu tidak menuliskan dalam konsep metodologi penelitiannya, maka akan terjadi kacau. Nggak dihitung, waktu ini berapa hari, waktu ini berapa hari, tidak dihitung seperti itu. Hanya kira-kira saja, maka akan mengakibatkan proyeknya gagal teman-teman. Sebentar teman-teman, sebentar ya. Oke, ya. Nah, ini optimis tuh baik nggak teman-teman? Optimis tuh baik nggak? Baik, Pak. Baik ya, tapi dikatakan sini teman-teman, terlalu optimis. Ya, kita optimis ya, optimis baik, tapi terlalu optimis tanpa didukung pengetahuan, tanpa didukung pengalaman, tanpa didukung perhitungan yang baik, kita terlalu optimis. Ya seperti saya tadi, Pak saya cukuplah 2 bulan selesai penelitian ini, ya. Optimis dia, optimis bagus, tetapi terlalu optimis tidak memperhitungkan faktor-faktor yang lain teman-teman, itu adalah bukan optimis yang baik. Itu menjadi sebuah kegagalan proyek. Kurangnya keterampilan manajemen ya teman-teman, udah pasti. Lalu kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis. Tiba-tiba ada perubahan bisnis yang terjadi, kita kaku, manajemen kita kaku, tidak bisa beradaptasi, maka itu juga bisa menimbulkan kegagalan. Sumber daya tidak mencukupi, apalagi uang ya teman-teman ya, dana ya. Proyek ini butuh uang 1 miliar. Itu udah biaya yang minimal. Kita punya uang 500 juta. Nah, itu merupakan kegagalan dalam faktor biaya. Oke, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Perencanaan yang dibuat tidak bagus, ya. Nah, teman-teman, studi kelayakan proyek ya. Proyek itu ada yang namanya studi kelayakan proyek. Ini apa yang di dalamnya terjadi? Pengkajian yang bersifat menyeluruh, holistik, dan membahas segala aspek kelayakan proyek atau investasi. Ya, perbesar teman-teman.
Ya. Apa yang menjadi studi kelayakan proyek? Pertama, memantau peluang, ya. Lalu pengkajian pendahuluan, kerangka acuannya sampai dengan studi kelayakan. Ini proses yang harus dilalui. Peluangnya bagaimana ini? Kalau kita melihat Mandalika, peluangnya bagaimana, bagus atau enggak? Meningkatkan pariwisata enggak? Meningkatkan Indonesia di mata internasional enggak? Punya sirkuit MotoGP. Lihat peluangnya. Apakah di Lombok juga bisa atau tidak? Lihat konstruksi daripada geometris daripada Pulau Lombok. Tanya ke ahlinya. Ya. Apakah cocok nggak tekstur tanah di sana dengan kemiringan misalnya bukit-bukit di sana atau bagaimana, cocok nggak dengan ini? Ditanya dulu, dipelajari dulu konsep itu. Kalau nggak cocok jangan dipaksakan. Akhirnya apa? Jadi sesuatu yang terpaksa dibuat pasti hasilnya tidak akan maksimal, teman-teman ya. Nah, pengkajian pendahuluan ada pasar gitu ya, ada teoritis, konsumsi dan ini. Nah, ini yang harus dipelajari, 4 ini. Peluangnya bagaimana, ya, pengkajian pendahuluannya bagaimana sampai dengan studi kelayakannya. Layak tidak? Lalu misalnya juga Raymond membuat sebuah penelitian tentang apa ya? Tentang konsep suatu statistik. Layak nggak kira-kira ini untuk diuji? Atau apakah sampel yang digunakan cukup nggak untuk mendukung teori statistik ini? Layak atau tidak? Apakah dengan 60 sampel layak nggak? Ya kurang baik ya teman-temannya kalau uji statistik itu ya. Sebaiknya mendukung. Sama seperti kalau kalian sudah belajar tentang big data, teman-teman sudah belajar big data belum? Data mining? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Apakah big data cukup? Data 100 data, 50 data, cukup nggak? Nggak cukup. Ya, saya pernah melakukan penelitian dengan menggunakan big data. Saya ambil itu sampel yang kecil ya teman-teman ya. Saya mengambil sekitar 850 sampel. Ya. Itu saya ambil dari data 5 tahun berturut-turut ke belakang. Itu kalau saya lihat dari konsep big data, itu termasuk sampel yang kecil, walaupun sudah hampir mencapai 800 sampel teman-teman. Nah itu layak nggak dengan sampel sekian gitu ya. Pokoknya harus dilihat layak atau tidaknya. Yang berikutnya, ya kita masuk yang namanya manajemen proyek teman-teman. Sekali lagi ini bukan mata kuliah manajemen proyek, tetapi kita akan bahas sedikit, singgung sedikit tentang manajemen proyek itu. Kalau dilihat definisinya, artinya manajemen proyek itu apa sih katanya? Mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan sumber daya. Ya. Di sini kalau kalian lihat konsep manajemen selalu pernah ingat teman-teman? Singkatan dari POAC, POAC. Planning, organizing, lalu apa lagi? Actuating ya, sama controlling. Tapi di sini ada yang disebut dengan leading, teman-teman. Ya, planning, organizing, di sini leading, memimpin, dan controlling, mengendalikan sumber daya. Kenapa? Manajemen proyek atau manajemen yang lain juga seharusnya ada yang memimpin proyek. Makanya ada yang disebut dengan kepala pimpinan proyek. Pimpronya siapa? Ya, kalau Mandalika pimpronya siapa? Ya, pemerintah, gitu kan? Ditunjuk oleh satu orang mungkin yang dikuasai menjadi sebuah manajer proyeknya. Oke, sekali lagi saya katakan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Ingat konsep daripada proyek. Proyek bukan sesuatu yang rutin dan bukan sesuatu yang jangka panjang, tapi hanya satu kegiatan yang diukur waktunya adalah yang singkat. Ya, pendekatan sistem dan hierarki arus kegiatan vertikal maupun horizontal. Ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang horizontal, dia bergerak. Sama seperti juga dengan konsepnya manajemen proyek. Yang CPM dan PERT itu teman-teman, itu horizontal. Nah ini teman-teman, kalau kalian pernah
baca atau pernah lihat atau setelah ini melihat ada tentang literasi yang menyatakan ini PMBOK ini teman-teman ya, PMBOK ini asal istilah yang muncul di dalam metodologi manajemen proyek teman-teman. PMBOK, Project Management Body of Knowledge gitu ya. Kalau di Indonesia kan itu ini batang tubuh ilmu manajemen proyek. Kalau kita berbicara dengan manajemen proyek biasanya berhubungan dengan ini teman-teman. Project Management Body of Knowledge ya, PMBOK. Apa sih yang disebut dengan batang tubuh ilmu Menpro ini? Merupakan atribut yang berkaitan dengan konsep dan prinsip yang spesifik dari profesi yang bersangkutan. Ya. Nah, ini diambil dari aturan main yang dibuat oleh ini teman-teman. PMI ini, Project Management Institute US ya. Ada lagi yang mengatur itu di International Project Management Association dari Eropa. Lalu ENA ya. ENA itu Engineering Advancement Association, itu keluaran dari Jepang. Nah, mereka membuat aturan-aturan yang disebut dengan Project Management Body of Knowledge. Indonesia ada nggak? Coba kalian cari tahu ya. Kalau ada nggak istilah PMBOK ini, atau ada nggak Body of Knowledge ini dari keluaran Indonesia? Coba cari ya. Nah, tapi ini yang keluaran dari yang dunianya teman-teman, dari PMI ya, dari IPMA ini gitu ya, sama ENA ini. Nah, konsep ini dari sini teman-teman munculnya. Metodologi manajemen proyek kalau dilihat dari struktur hierarkinya seperti ini teman-teman. Pertama, inisialisasi proyek, kenali proyeknya dulu, lalu masuk kepada perencanaan proyek ke bawahnya. Lalu dari sini, dari perencanaan dia masuk ke pelaksanaan dulu. Ya. Setelah proyek itu dilaksanakan teman-teman, maka dia bisa dua arah, pengendalian proyek dan kembali lagi ke pelaksanaan proyek. Contohnya tadi pada saat Mandalika teman-teman, pada saat pelaksanaan proyeknya kualitas aspal, pengaspalannya kurang baik. Ya, masuk pengendalian nih. Oh, kira-kira memang karena kualitasnya aspalnya kurang baik, atau mungkin jenis aspalnya, atau mungkin cara mengaspalnya. Masuk lagi ke pelaksanaan teman-teman. Setelah dikendalikan langsung lagi ke pelaksanaan. Nah, pengendalian proyek ini bisa baik lagi teman-teman ke perencanaan proyek tadi. Setelah dikendalikan, apakah ini sesuai dengan rencana nggak dari proyek? Apakah kalau ini setelah dikendalikan teman-teman dilihat sesuai nggak dengan perencanaan proyeknya? Kalau tidak sesuai ya oke, buat lagi dong pelaksanaan proyek yang menggantikan proyek yang kegiatan yang kurang maksimal. Nah, dari pengendalian proyek ini ya, kalau sudah tidak ada lagi maka dia menjadi ke yang namanya proyek closing teman-teman, penutupan proyek, selesai. Ya, ini metodologi manajemen proyek. Ada inisiasi proyek, masuk perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, pengendalian proyek. Ini bisa menjadi siklus 3 ini, rencana, pelaksanaan, dan pengendalian. Jika dalam pelaksanaan, sekali lagi, jika dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang dikendalikan. Tetapi apabila dalam pengendalian proyek itu sudah sesuai dengan perencanaan proyeknya, maka itu sudah menjadi sebuah keputusan bahwa proyek itu selesai. Ya, ini teman-teman ya. Oke, kalau inisialisasi proyek itu apa sih katanya? Merupakan tahap yang mengawali sebuah proyek. Ya. Apa yang masuk situ adalah gambaran global. Ya, gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek atau project definition. Dikenali dulu proyeknya apa nih, Stasiun Mandalika. Gambarannya seperti apa nanti? Itu harus muncul dulu teman-teman dalam inisiasi proyek. Dikenalkan dulu, ya. Digambarkan dulu, oh nanti luasnya seperti ini. Ada nggak lahan seperti itu yang mungkin yang view-nya bagus, konstruksi tanahnya bisa mendukung,
ya. Nah, itu harus dikenali dulu teman-teman. Tujuannya apa? Menentukan tujuan proyek secara rinci, mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, critical success factor. Ini juga pernah kita bahas ya, CSF ini ya. Apa sih yang menjadi sebuah faktor kritis suksesnya itu? Nah, lalu menentukan ruang lingkup, jadwal proyek, asumsi proyek, serta batasan-batasan proyek. Ya. Sampai jadwal proyek, asumsi proyek. Asumsinya bagaimana? Asumsi bagaimana kalau ini misalnya ternyata bagian sirkuit itu ada melewati tanah-tanah yang tidak mendukung. Asumsinya seperti itu. Oh ya, plan A-nya seperti ini. Plan B-nya seperti ini. Kenapa teman-teman? Karena proyek bentuk sirkuit itu akan menjadi hak, ada yang tahu? Hak atas kekayaan intelektual teman-teman. Jadi kalau Indonesia sudah punya proyek Mandalika, misalnya Sentul dan seterusnya, maka itu bisa dijadikan dasar untuk pemilikan hak atas kekayaan intelektual negara Indonesia. Jadi harus benar-benar pas, ya. Lalu menentukan kriteria keberhasilan proyek tadi. Apa maksudnya? Oh iya, tinggal kalian lihat ciri-ciri atau indikator proyek yang berhasil seperti apa. Tadi sudah kita bahas. Oke, next. Mekanismenya dari inisialisasi proyek teman-teman ya. Tadi kan inisialisasi proyek yang pertama. Mekanismenya seperti apa? Ya. Si project owner memberi tugas kepada project manager dan project team. Apa yang harus diinisialisasi? Ya. Lalu project manager dan project team secara bersama-sama membuat project definisi dan disetujui oleh project owner. Ya. Jadi saya bilang sama Prayuda sama Apriliani sebagai project manager dan project teamnya. Tolong buatin dong. Kira-kira definisi proyek ini seperti apa? Gambarannya seperti apa? Ya. Blueprintnya seperti apa? Setelah kalian buat, maka dilaporkan ke project owner, pemilik projectnya. Kalau project owner menyetujui, oke, lanjut gitu ya. Lalu definisi project yang telah dibuat selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam pembuatan project management plan, rencana manajemen. Ya, mekanismenya teman-teman ya. Ke project owner dulu, kasih tugas pada project manager dan project team, lalu project manager dan project team kerjasama nih membuat definisi project. Nah, setelah dibuat definisi project, ajukan ke owner, Pak, seperti ini definisi projectnya. Oke, setuju nih. Baru kita buat pembuatan projectnya dalam bentuk apa? Rencana manajemen. Dalam bentuk apa rencana manajemennya? Buat proposalnya. Ya, waktu yang dibutuhkan, anggaran yang dibutuhkan, berapa lama kira-kira butuh orang berapa, butuh orang tenaga ahli berapa, dan seterusnya. Itu masuk dalam ke situ. Kalau ada yang mau bertanya langsung teman-teman. Lalu yang kedua, itu masuk metodologi perencanaan proyek yang tentang planning teman-teman ya, perencanaannya. Nah, biasanya berupa dokumen project management plan. Oke, yang tadi saya sebutkan. Nah, ini merupakan deskripsi detail definisi proyek yang telah dibuat ya. Definisi proyeknya seperti apa, deskripsi detailnya seperti apa, yang saya katakan sampai dengan biaya, kalau muncul biaya di situ, atau anggaran yang dibutuhkan, SDM yang diperlukan berapa, gitu ya. Lalu mungkin juga bisa gini, apakah misalnya Sabtu Minggu digunakan nggak nih untuk melakukan pekerjaan proyek ini? Kalau enggak, oke, hitungan proyek dalam 1 minggu dihitung hanya 5 hari, saya sampai Jumat, atau dihitung dalam 6 hari atau dalam seminggu tanpa libur ya, disiasati mungkin gantian shift, bisa ya teman-teman ya, 7 hari bekerja tapi dipersiapkan orang-orang yang mengganti supaya ada juga pekerja yang libur gitu loh. Oke.
Umumnya berisi apa tentang proyek manajemen plan ini teman-teman ya? Skop manajemen, tujuan dan ruang lingkup proyeknya, time manajemen, waktu pengerjaan, jadwal proyek, cost-nya, tadi saya katakan biayanya ya, RAB-nya, rencana anggaran biayanya, lalu termasuk kualitas proyeknya. Pak, kita buat sebuah gedung sekolah dengan anggaran 500 juta misalnya. Tapi kualitas bukan kualitas sangat baik, tapi kualitas baik. Itu harus disebutkan. Jangan sampai nanti kalian buat 500 juta, kualitasnya dibuat sangat baik, 1 tahun 2 tahun runtuh teman-teman. Ya, nggak boleh seperti itu. Harus sesuai dengan fakta dan realitanya. Lalu resource management, sumber daya proyeknya apa saja? Manajemen risikonya. Apakah Mandalika tidak ada risikonya? Ada dong teman-teman. Ya, itu sudah dipelajari. Pertanyaannya lagi, apakah risiko itu bisa dihilangkan teman-teman? Bisa nggak? Bisa Pak, Bisa. bisa diminimalisir. Oke, ya dihilangkan tidak bisa teman-teman. Tetapi yang dimaksud dalam konsep risk management atau manajemen risiko itu adalah bukan menghilangkan risiko sampai nol, tetapi bagaimana mengurangi risiko itu sampai ke titik minimal yang paling rendah. Ya, semakin besar proyek itu, risikonya juga semakin besar teman-teman. Tetapi dengan belajar manajemen risiko, maka risiko yang besar itu diminimalisir dengan apa? Dengan perencanaan yang baik, dengan konsep-konsep, ya, bagaimana mengurangi risiko. Lalu procurement management, ini procurement ini adalah pengadaan ya teman-teman ya. Pengadaan manajemen. Apa saja pengadaan manajemen? Banyak. Sumber daya, manusia, ya, bahan baku, ya, keuangan, itu adalah merupakan procurement. Lalu integrasi manajemen yang saling terintegrasi, ya, itu dari perencanaan proyek di mana manajemen plan berisi ini teman-teman. Kalau kalian lihat teman-teman, yang tadi ini yang saya blok ini ya, ini sebenarnya muncul di proposal ya teman-teman ya. Munculnya di proposal. Kita butuh biaya sekian, orangnya sekian, waktunya sekian, berapa lama, resikonya seperti sekian gitu ya. Tingkat kegagalannya berapa, tingkat keberhasilannya berapa, itu termasuk di dalam manajemen plan. Dan ini biasanya muncul pada proposal proyek. Oke, kita lanjut lagi. Perencanaan proyeknya untuk apa? Tujuan. Ya. Secara garis besar kalian sudah pasti tujuan daripada perencanaan. Kalau tujuan dari perencanaan teman-teman, secara umum kan sudah pasti kita tahu ya. Tujuannya apa? Menghasilkan sesuatu yang maksimal dengan sumber daya yang sedikit. Itu tujuan daripada rencana. Kalau nggak direncanakan biasanya over budgeting gitu ya, overwork gitu ya. Jadi semua over kalau tidak direncanakan dengan baik. Oke. Sekali lagi teman-teman, ini tujuan daripada perencanaan ini yang tadi sebenarnya untuk mengurangi yang ini teman-teman. Ya berisi ini ya, scope manajemennya, time manajemennya, cost manajemennya, quality, resource, risk management. Nah, tujuannya apa? Untuk mengurangi itu teman-teman. Tujuannya ya, perencanaan proyek. Lalu mekanisme pelaksanaan proyek itu seperti apa? Ya. Nah, mekanismenya, cara kerjanya gini. Nah, sekarang pada pelaksanaan proyek ini teman-teman, si project owner tidak terlibat lagi. Kenapa? Dia sudah memberikan tanggung jawab itu kepada tadi ya, kepala proyeknya sama proyek timnya. Jadi sini sudah mulai bekerja adalah, nah ini, project manager. Tidak disebut lagi sini teman-teman. Manajer proyek ownernya nggak disebut lagi, tapi sudah langsung kepada dua orang ini ya, project manager dan project team. Dipelajari lagi nih kembali project definisinya. Ini untuk pelaksanaan ya teman-teman ya. Jangan sampai tadi pada di perencanaan, pada saat waktu mau dilaksanakan lupa rencananya seperti apa.
pelajari lagi gitu ya. Lalu yang kedua, mekanismenya membuat project management plan berdasarkan project definition yang telah dibuat. Jadi kan di perencanaan tadi kan sudah dibuat nih project definisinya. Sekarang membuat apa yang sudah didefinisikan. Lalu dari situ kembali minta persetujuan dari project owner bahwa project management plan tersebut akan dijadikan acuan. Pada saat kalian melakukan sebuah proyek, teman-teman, proposal gitu ya, apakah kalian berani menjalankan sebuah proyek itu sebelum proposal di approve, sebelum di ACC? Berani nggak? Nggak berani ya. Kenapa? Belum diputuskan, kita butuh biaya, belum disetujui. Siapa tahu proposal kita 5 juta, ternyata yang di approve cuma 4 juta. Jadi kita tidak akan bisa bergerak kalau sebelum disetujui oleh yang namanya project owner ini. Ya, nah itu. Lalu ada project execution, teman-teman. Oke, setelah itu dipelajari ya, lalu disetujui, lalu dieksekusi, teman-teman. Oke, teman-teman semua yang bekerja dalam tim, kita akan mulai pada minggu depan ya. Atau per 1 April kita sudah mulai bekerja dalam proyek ini. Hitungannya dalam 1 April. Eksekusi langsung, teman-teman. Oke, pelaksanaan proyek tujuannya apa? Udah pasti ya teman-teman ya, pelaksanaan proyek adalah realisasi perencanaan, mengkoordinasikan kinerja proyek tim. Ya, sudah pasti ini karena sudah mulai masuk ke pelaksanaan. Lalu mengoptimalkannya. Mengoptimalkan apa? Sumber daya yang kita butuhkan, orang-orang yang kita butuhkan dengan yang disebut dengan sumber daya non personil. Ya, non personil apa kira-kira? Banyak. Bahan baku, keuangan, waktu, ya. Nah itu. Lalu merealisasikan perubahan perencanaan proyek yang telah disetujui. Pertanyaannya teman-teman, ada yang bisa jawab nggak? Maksud ini apa kira-kira? Kan sudah di-assess ini proyek, kenapa harus merealisasikan perubahan? Ini konsepnya kenapa sih keluar kalimat ini, teman-teman? Ada yang tahu kenapa? Sandy tahu kira-kira? Tahu, Sen? Ya Pak. Tahu maksudnya yang saya highlight pakai warna kuning itu? Ya Pak, biasanya kalau misalkan kan proyek sudah disetujui, biasanya ada perubahan di rencana kayak misalkan kan proyek itu biasanya jadi tidak tamu itu kan misalkan ada yang tentang jadi memasukkan kayak ide-ide gitu Pak, itu biasa. Ya seperti itu ya. Ingat tadi ya teman-teman ya, yang hierarki tadi ya. Inisiasi, perencanaan, lalu masuk pelaksanaan, kembali ke pengendalian. Ingat ya teman-teman ya, pengendalian kembali lagi ke perencanaan. Ingat tadi ya, sebenarnya konsepnya dari sini teman-teman. Ini ya, jika terjadi perubahan di sini teman-teman, di dalam sini jika terjadi perubahan dia kembali lagi ke perencanaan proyek lalu pelaksanaan lagi. Itu yang melatar belakangi kenapa muncul kalimat ini. Nah ini, merealisasikan perubahan perencanaan proyek yang telah disetujui. Nggak cocok nih tadi aspalnya waktu test drive itu yang pertama. Oke, lakukan perubahan. Kasih tahu sama pimpinan proyeknya, Pak, kita harus merubah ya aspalnya nih, pengaspalannya dengan kualitas aspal yang lebih baik lagi. Oke, nah disetujui nih.
perubahan itu, maka laksanakan kembali teman-teman. Ini maksudnya muncul lagi kalimat ini gitu ya, merealisasikan perubahan gitu. Padahal ini udah mulai proses pelaksanaan ya teman-teman ya. Artinya pada saat pelaksanaan itu terjadi ada perubahan, maka harus merealisasikan perubahan itu setelah di ACC oleh owner biasanya. Kenapa? Berhubungan dengan budgeting lagi gitu ya. Oke, mekanismenya pelaksanaan proyek. Setelah manajemen proyek ditetapkan sebagai acuan personel, maka dilakukan project manager dan project team membentuk kerjasama team building. Oke, saya akan rekrut orang-orang, berapa orang nih? 15 orang untuk proyek. Saya bagi-bagi. Kamu di bagian desain, kamu di bagian apa gitu ya, rekrut, mencari orang ahlinya dan seterusnya. Mulai dari sini, pembentukan tim. Lalu manajer proyek dan tim proyek melaksanakan semua tugas yang sudah tertuang di dalam project management plan. Kata kasarnya proposal itu teman-teman, harus dilaksanakan. Lalu membuat laporan pelaksanaan proyek. Biasanya teman-teman, pada saat kita membuat proyek misalnya 4 bulan, maka di dalam satu termin atau di dalam satu periode tertentu, owner itu akan minta, gimana nih progresnya sampai minggu pertama, laporannya sama saya mana gitu. Ya, kalau nggak si ownernya minta 1 minggu, mungkin oke, per 2 minggu tolong kirim reportnya sama saya. Saya ingin tahu progresnya sampai di mana. Nah itu. Lalu membuat laporan pelaksanaan proyek sudah mendapatkan persetujuan atau approval untuk setiap fase pekerjaan atau deliverable proyek yang telah dilaksanakan. Ya teman-teman ya. Nah ini biasanya teman-teman mendapatkan persetujuan atau approval untuk setiap fase pekerjaan atau deliverable ya, proyek yang bisa diantarkan teman-teman atau yang bisa diikut sertakan dalam itu yang telah diselesaikan. Minta persetujuannya seperti apa. Oke, itu mekanisme dari pelaksanaan proyek. Oke, yang berikutnya lagi. Oh ini masih sama teman-teman, ini saya hapus ya, saya duplikat tapi saya enggak. Oke, sekarang kita masuk pengendalian proyek teman-teman ya. Tadi udah pelaksanaan dengan mekanismenya, sekarang kita coba masuk ke pengendalian proyek. Apa yang masuk dengan pengendalian proyek? Pemantauan terhadap kegiatan suatu proyek sehingga diketahui sudah sesuai dengan telah ditentukan project manager pada project management plan atau tidak. Jadi yang tadi digambar tadi teman-teman ya, pada saat pengendalian ini terjadi sesuai atau tidak, lihat ke perencanaan. Oh kayaknya ada yang missing di sini, lakukan lagi gitu ya. Nah itu dilakukan pengecekan terhadap estimasi dan rencana awal. Pada saat pengendalian tadi misalnya pimpinan proyeknya bilang dalam 1 minggu proyek ini berjalan 10% gitu ya, dalam 1 minggu 10%. Maka pada saat kalian memberikan laporan, maka dikatakan betul tidak secara fakta dalam 1 minggu sesuai target nggak, 10% nggak tercapai pekerjaan itu ya, atau 10% itu tidak tercapai, seharusnya 20%. Tetapi kalian mengerjakan atau proyek ini hanya sampai ke 10%, berarti tidak sampai target yang seharusnya 20%. Seperti itu teman-teman. Pengecekan terhadap estimasi. Mungkin targetnya 20%, tercapai 20%, tapi waktunya lebih lambat, kan itu juga sama. Ya, targetnya 20%, seharusnya seminggu, tapi 20% dalam waktu 10 hari, terlambat 3 hari teman-teman proyek ini. Nah, tujuan daripada pengendalian proyek sudah pasti memastikan pencapaian tujuan proyek. Sudah pasti ya, sesuai atau tidak nih. Lalu memantau pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Harus dipantau teman-teman. Kalau nggak dipantau, gagal semua ya, tidak sesuai dengan rencana. Mendapatkan masukan atau input untuk memperbaiki project management plan jika diperlukan. Tapi kalau yang ini, kalau ini terjadi teman-teman,
maka ini harus didiskusikan juga kepada project owner. Jangan kita sebagai pimpinan proyek langsung tiba-tiba memutuskan ganti, nggak bisa seperti itu ya. Nah ini bisa muncul kalau ada nanti persetujuan dari owner project owner. Bagaimana mekanismenya teman-teman pengendalian proyek ini? Ya, pengendaliannya terhadap time, waktu, scope, jangkauannya seperti apa, dan kualitinya teman-teman. Semua waktunya terpenuhi 1 minggu, kualitasnya terpenuhi dengan baik, tetapi kualitasnya harus pada kualitas 4, ternyata targetnya hanya secara fakta kualitasnya sampai kualitas 2. Nah itu harus dikendalikan juga ya. Itu jadi yang pertama, makersnya harus mengendalikan waktu, scope-nya ya, daerah jangkauannya, dan kualitasnya seperti apa. Lalu yang kedua, hal yang harus sangat benar-benar dikendalikan adalah yang berhubungan dengan biaya teman-teman, atau cost-nya. Apa yang dilakukan sini menentukan biaya yang telah dikeluarkan dari mulainya suatu proyek sampai dengan saat ini, actual expenditure teman-teman ya. Betul nggak nih mulai dari 0 sampai dengan proyek yang kegiatan ini sesuai nggak biayanya? Apakah lebih banyak, membengkak, atau berkurang gitu kan? Membandingkan ini aktual teman, aktual ya, saya kurang ketik nih, actual expenditure dengan rencana anggaran. Apakah dibandingkan nih ya, biaya yang sudah dikeluarkan itu sesuai nggak dengan anggaran biaya yang ada di proposal? Kendalikan nih, oh ya target kegiatan sampai kegiatan C 50 juta. Oh ternyata betul nih, sekarang kita stop di kegiatan C, uang yang habis 49 juta. Oh lah, pas lah 50 sama 49 gitu ya, selisih dikit mah bisa diabaikan gitu. Oke, lalu menentukan biaya dan waktu dari saat ini sampai dengan selesainya suatu proyek. Ini yang disebut estimate to complete teman-teman, istilahnya. Kita punya uang 150 juta lagi, cukup nggak? Kalau di proposal sih cukup gitu ya, secara fakta kurang atau lebih nih gitu. Nah itu teman-teman. Jadi ada istilah actual expenditure, lalu ada estimate to complete ya teman-teman ya. Nah ini. Lalu ada lagi yang namanya menentukan biaya dan waktu penyelesaian teman-teman. Estimate at completion ya, completion. Estimate at completion teman-teman itu perakiraan biaya total pada akhir proyek. Sekali lagi, bahwa estimate at completion ini adalah perakiraan biaya total pada akhir proyek. Bukan di proyek di tengah-tengah, akhirnya berapa ini, itu perkiraannya berapa. Estimate at completion teman-teman, perakiraan biaya total pada akhir proyek itu didapat dari mana? Dari sini teman-teman ya. Nah ini jadi actual expenditure itu estimate completion itu didapat dari actual expenditure, pengeluaran aktual, pengeluaran nyata ditambah dengan pengeluaran nyata, berarti pengeluaran sampai saat kegiatan yang terakhir ya teman-teman ya, bukan sampai final. Nah itu pengeluaran aktual ditambah dengan besarnya biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek yang tersisa, itu menjadi yang disebut dengan ini ya. Nah perhitungannya apa? Nah ini harus dipahami, pengeluaran sampai saat ini berapa, lalu ditambah dengan pengeluaran kira-kira sampai selesai berapa, itu menjadi yang namanya perakiraan biaya total pada akhir proyek, estimate at completion teman-teman. Nah itu
Yang ketiga, penilaian proyek itu apa? Mekanismenya membuat laporan tentang progresnya, ya yang tadi sudah dikatakan. Jika dari hasil pemantauan dibutuhkan melakukan perubahan rencana, maka lakukan replanning. Nah, gitu teman-teman. Kalian pernah dengar kan? Kalau membuat suatu proyek kadang-kadang atau suatu kegiatan ada plan A, plan B, teman-teman. Pernah dengar nggak? Pernah ya, Raymond ya, pernah ya? Pernah Pak. Ya oke, Sandy. Nah, oke, kita punya rencana nih, ya, camping misalnya gitu. Oke, pasti kalian buat plan A-nya apa, plan B-nya apa, gitu kan? Kalau plan A-nya tempatnya penuh, kita cari tempat yang lain. Atau kalau tempatnya tidak penuh, oke, plan A-nya kalau hujan besar bagaimana? Itu kan harus dibuat plan A, plan B. Jika plan A tidak tercapai, maka kita lakukan plan B. Sama seperti ini teman-teman. Replanning ini sama dengan merubah rencana lagi. Merubah rencana bisa semuanya, gitu ya, dengan melakukan planning B atau planning yang direncanakan juga. Nah, itu bisa. Itu yang disebut dengan replanning. Nah, ini yang terakhir teman-teman untuk dari metode manajemen proyek adalah proyek closing, penutupan proyek. Oke, karena dia closing maka merupakan akhir dari kegiatan proyek. Tahap ini akan memberikan laporan tentang hasil apa-apa saja yang telah diperoleh. Pada tahap ini harus diyakinkan bahwa semua deliverable proyek ya telah dipenuhi. Oke. Langkah yang terakhir setelah closing apa? Yang disebut dengan bubarkan tim, teman-teman. Ya, kalau kalian bisa buat sebuah kepanitiaan, sebuah kegiatan, pasti di akhir kegiatan proyek itu selesai, maka biasanya kalian lakukan apa? Pembubaran panitia. Betul ya teman-teman ya? Ya kan? Makan-makan kayak apa gitu ya, pembubaran panitia. Kenapa? Sudah, proyeknya kegiatannya selesai, tutup, di closing gitu. Oke, itu yang disebut dengan metodologi penutupan proyek. Ya. Tujuannya apa tadi? Secara formal mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat. Oke. Teman-teman, selesai ya proyek ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita akan ketemu di proyek berikutnya. Itu kan? Pada saat itu proyek di closing. Mengakhiri penugasan. Maka semua penugasan yang di proposal itu stop. Ya. Di bagian pengukuran, di bagian pembelian bahan, stop, tidak ada lagi kegiatan itu, kan sudah dibubarkan ya teman-teman ya. Mekanismenya, oke. Bagaimana mekanisme penutupan proyek? Membuat report, laporan pelaksanaan pekerjaan, laporan penyelesaian pekerjaan, gitu ya. Laporan pelaksanaan tadi dalam kegiatan teman-teman ya, secara periodik, apakah 2 minggu, 1 minggu, 1 bulan dan seterusnya. Sedangkan laporan penyelesaian itu adalah final report. Ini report terakhir. Anggaran yang digunakan biasanya ini termasuk dengan ini teman-teman. LPJ ya. LPJ itu adalah laporan pertanggungjawaban. Kita butuh uang 100 miliar, di LPJ-nya betul nggak? Uang itu terpakai berapa? Diserap berapa persen? Maka itu harus dilaporkan. Laporan pertanggungjawaban. Lalu dibuat dalam berita acara penyelesaian dan berita acara serah terima pekerjaan. Oke, BAP-nya kita buat, selesai semua pekerjaan, serah terima kembali. Tuh. Mekanismenya. Oke teman-teman, sampai sini ada pertanyaan tidak?